Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwina Damayanti dari kelas PAI 6D untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Di sini saya akan membacakan hadis dari Sahih Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Ufairin qala hadatsana Ibnu Wahbin an Yunusa an Ibni Syihabin qala Humaid bin Abdurrahmani sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walang tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Sa'id bin Ufair telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, dari Ibnu Wahab telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, dari Yunus, dari Ibnu Syihab berkata, dari Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah berkata dalam khutbahnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka niscaya Allah senantiasa berikan ia pemahaman dalam agama. Sesungguhnya aku hanya pembagi dan Allah yang memberi. Umat ini akan senantiasa tegak di atas agama Allah. Mereka tidak merugikan orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu syarah hadis. Maksud dari perkataan aku mendengar Muawiyah berkata dalam khutbahnya. Nah, di sini bisa kita ambil sebagai dalil hukum, yaitu diperbolehkannya seseorang untuk berbicara di atas mimbar agar terdengar oleh orang banyak gitu ya. Dan hadis ini juga mengandung motivasi bahwasannya seseorang diwajibkannya untuk selalu berbuat kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan senantiasa berikan ia pemahaman dalam agama. Nah, paham di sini yaitu yufaqihu, disukunkan haknya. Karena di situ mengandung jawabus syart, jawab dan syarat. Adapun khairon di sini yaitu dibaca secara nakiroh, yaitu dalam arti umum gitu ya. Kebaikan secara sedikit maupun kebaikan secara banyak gitu artinya. Tetapi apa sih yang dimaksud mengenai paham tentang mengenai agama ini? Apakah mempelajari mengenai perbuatan-perbuatan manusia, ataukah mempelajari perbuatan-perbuatan Allah, ataukah kedua-duanya? Nah, jawabannya yaitu kedua-duanya. Semuanya sama-sama penting gitu ya, sama-sama harus dipahami gitu. Selanjutnya yaitu adapun pengertian dari perkataan sesungguhnya aku hanya pembagi dan Allah yang memberi. Nah, maksud dari membagi di sini adalah membagikan sesuatu ketika diperintahkan siapa? Rasulullah SAW. Adapun yang memberinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu maksud dari perkataan umat ini akan senantiasa tegak di atas agama Allah. Mereka tidak merugikan orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah. Nah, siapa sih umat yang dimaksud di sini? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak merugikan orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah. Nah, maksud dari ketentuan Allah di sini yaitu Allah berkuasa gitu ya, berwenang untuk mewafatkan seorang hambanya gitu. Maksud dari ketentuan ini gitu. Nilai pendidikan pada hadis ini yaitu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya ilmu itu hanya akan diperoleh apabila seseorang mau belajar. Nah, artinya seseorang bukan hanya sekedar untuk bercita-cita saja, tetapi harus diiringi dengan ikhtiar. Nah, orang-orang yang senantiasa berikhtiar dalam mencari ilmu atau belajar, insya Allah akan berikan ia pemahaman dalam ilmu tersebut, dalam ilmu agama terutama ya.
dan kelak akan mengantarkan mereka menuju kemuliaan dan kebaikan dalam hidupnya. Nah, adapun seseorang yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, bukan orang yang hanya Allah beri pengetahuan tentang agama saja, tetapi orang yang juga Allah pahamkan perihal ilmu tersebut atau pelajaran tersebut. Karena paham bukan sekedar tahu, tetapi paham akan menggerakkan hati dan iman seseorang untuk melakukan tindakan sebagai implementasi dari pemahaman yang ia miliki. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.